Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan luar biasa ya. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Dari mana ini? STK 11 Penabur di Sunrise Riau Utama. Terima kasih adik-adik sudah datang berkunjung untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian bersama guru-guru dan papa mama. Terima kasih dan selamat datang di ibadah umum pertama GKI Kaltim Polri. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdiri, kita baca dan kita ucapkan bersama berbalasan Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala gentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dengan penuh sukacita kita sambung dengan pujian Tuhan Allah namamu. Kerubi
Umat Kristus, marilah kita awali ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu dan besertamu juga. Melanjutkan sharing minggu lalu, bulan lalu, memang anak saya kuliah di luar kota, sehingga tiap hari kami berusaha mengadakan komunikasi dan hubungan dengan teknologi digital, dengan chatting, dengan voice call, dengan video call. Ini adalah tampilannya. Sangat mudah melakukannya semua dengan handphone, gadget dan aplikasi, dan nggak perlu jauh-jauh, bisa di kamar, bisa di kantor, bisa di mobil, di mana saja. Tapi kemudian kami merasa bahwa ini tidak cukup, ini kurang, perlu tetap ada physical touch, sentuhan fisik dan berbagai macam kunjungan, percakapan secara langsung. Nah, karena itu setelah kebaktian ini saya sudah pesan tiket untuk langsung berkunjung dan berjumpa dengan anak saya di luar kota. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di era teknologi digital saat ini segala sesuatu menjadi cepat dan mudah. Bisnis dan pekerjaan menjadi mudah dilakukan. Cepat sekali informasi berputar dan menjadi viral. Dan tanpa kita sadari, kemudahan-kemudahan itu ikut membentuk budaya kita menjadi budaya hidup serba gampang dan instan. Tidak harus semua didapatkan dengan sulit dan sukar, semuanya ada. Tidak perlu berjuang, apalagi menderita. Kadang tak peduli dengan iman yang tergadai. Rasul Paulus menasihati dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala pertolongan
Tuhan Yesus pegang tanganku. Beberapa hari yang lalu saya pulang kantor naik taksi dan berbincang-bincang dengan taksi drivernya. Secara singkat kami berbincang tentang keluarga dan sangat mengejutkan, sangat menginspirasikan bahwa bapak driver ini anak pertamanya sudah lulus jurusan kedokteran Undip di Ponegoro yang sekarang ambil kuliah di Akademi Militer Magelang untuk lulus bisa jadi letnan 1 ya. Anak keduanya sedang kuliah di STAN. Anak ketiga jauh sekali jaraknya, masih 4,5 tahun. Beliau pungut adopsi dari seorang perempuan yang ingin menggugurkannya. Dan mobil taksinya dalam 2 bulan lagi akan lunas. Beliau cicil menjadi milik pribadi. Saya belajar dari bapak ini yang dengan segala keterbatasannya dan kelebihannya sanggup menghidupi keluarga dan tetap gigih saat mengalami tantangan. Jemaat sekalian, Kristus mengajak kita untuk hidup bertekun dalam iman dan pengharapan meskipun berada dalam tantangan, permasalahan dan berbagai ujian hidup. Sayangnya dunia yang serba instan saat ini mendorong setiap orang untuk hidup dalam kemudahan tanpa mau bertekun dalam iman dan pengharapan terhadap situasi yang menghimpitnya. Akibatnya banyak orang yang tidak tahan terhadap permasalahan hidup mulai beranjak membelakangi Tuhan dan tidak lagi peduli untuk menghidupi iman dalam kesehariannya. Bagi mereka, untuk apa berlaku benar kalau hanya berujung sengsara? Marilah kita merenungkannya pada pengakuan dosa pagi hari ini. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun kesulitan dan tantangan terus melanda, kedukaan terus datang dalam hidup kita? Apakah kita memilih menyerah pada keadaan dan mengasihi diri sendiri? Mari kita berdoa secara pribadi dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, seringkali kami mudah menyerah dan berpaling daripada-Mu ketika menghadapi segala macam tantangan, ujian, masalah hidup, dan kedukaan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap gigih berjuang bersama Tuhan dalam menghadapi semua tantangan di dunia ini. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Putra yang Tunggal, kami sudah mengakui dosa kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku,
dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Siapa Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Dan jika kita mengaku segala dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya oleh karena kasih-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita ucapkan salam damai satu dengan yang lain, bersalam-salam. Merasakan sukacita, dan kita juga rasakan hari ini dan seterusnya. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat bumi menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku
Sentosalah hai hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Bersama-sama. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari padamu, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Jemaat sekalian, duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak kita yang terkasih dari SDK 11 Penabur Sunrise yang akan membawakan pujian buat Tuhan. Yesus sayang padaku. Silakan.
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami oleh Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena cinta kasih Tuhan kepada kami tidak pernah bersela sedetik pun juga dari kehidupan kami. Engkau terus menyatakan dan memberikannya dalam berbagai bentuk dan wujud. Engkau menjamin kehidupan kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan kalau kami ada sampai sekarang, ini pun pertanda pada kasih dan setia Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau membaca beberapa bagian dari Alkitab, kami mau merenungkannya, kami mau mencari pesan Tuhan bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mendapat hikmat dari sorga untuk mengerti pesan Tuhan bagi hidup kami. Untuk mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan dan buat bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, kiranya kuat kuasa-Mu yang menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pasal 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
ciptakan langit dan bumi. Pembacaan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan bacaan ketiga kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian tertulis. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara lihat saya berkeringat, wajah saya berkeringat. Keringat ini bukan hanya karena saya memang lagi agak tidak waras. Tidak waras itu artinya masih sedikit sakit ya. Tapi sebetulnya keringat ini bukan utamanya karena sakit itu. Keringat dingin ini muncul karena ada anak-anak TK di sini. Saudara, saya paling takut kalau saya mesti bawa cerita atau renungan di muka anak TK. Kalau di Kedoya itu jatah istri saya yang guru TK memang. Jadi saudara, kalau di komplek penabur Sunrise, para guru agamanya sudah kenal. Kalau mereka minta saya untuk bawa renungan entah anak TK, SD, SMP atau SMA, saya tidak pernah langsung mengiyakan. Tapi saya pasti mengatakan, kalian cari pendeta lain aja dulu. Kalau sudah tidak ada yang bisa, baru saya mau. Jadi saya harus menjadi pilihan terakhir yang ditambah dengan apa boleh buat. Ya. Karena tidak ada yang lain, dan itu yang tadi saya cerita di GKI itu, apa-apa kudu pendeta. Jadi sampai renungan ke anak-anak pun kudu pendeta ya. Kalau tidak pendeta dimarahin sama pengurus. Saudara, moga-moga bahasa saya juga bisa nyampe ke mereka. Sulit sekali loh memindahkan bahasa orang umur 67 ke anak-anak umur 5 tahun, itu udah pekerjaan yang berat sekali. Jadi berbahagialah Bapak Ibu guru TK yang masih bisa diterima anak-anak. Saudara, bacaan Injil hari ini sebuah perumpamaan. Kita mesti sadar bahwa itu perumpamaan. Ya. Jadi jangan pernah kalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus lalu saudara menganggap itu pasti terjadinya begitu persis. Atau karena Yesus perumpamaannya seperti itu, maka saya boleh melakukan seperti apa yang diceritakan di perumpamaan tadi. Jadi kadang-kadang ketika membaca perumpamaan tentang hakim yang lalim ini, lalu orang boleh mengatakan, ya kalau begitu daripada saya repot, saya tiru saja hakim yang lalim ini. Hakim lalim ini mau menangkan urusan kalau ada duit. Janda tidak punya uang. Jadi biar gimana pun berperkara tetap kalah. Karena UUD ujung-ujungnya duit. Perumpamaan ini mau bercerita tentang kegigihannya, tentang ketekunan. Jadi rasanya buat Bapak Ibu guru, buat anak-anak juga seperti kalau kita mendengar cerita si kancil itu saja ya. Jangan pernah nanya si kancil mau nyebrang bisa ngalahkan buaya itu sungainya sungai mana, kancilnya bisa ngomongnya pakai bahasa apa, itu cuman perumpamaan kok ya. Janda ini hebat sekali menurut Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Caranya gimana meneror si hakim yang lalim ini? Caranya tiap hari datang ke rumahnya. Tiap hari minta supaya dia diurus. Barangkali itu yang seperti sekarang sedang terjadi. Kalau hari Kamis malam, saudara lewat di muka Istana Negara, tiap Kamis malam itu ada sekelompok orang, ada ibu-ibu yang anak-anaknya jadi korban peristiwa tahun 98 Mei. Saya tidak tahu sudah sekian ratus berapa kali terus minta supaya itu diusut, dan sesudah sekian ratus kali bikin pertemuan kemisan itu, naga-naganya belum selesai juga. Saya tidak pernah ketemu mereka, saya pasti mau nanya sampai kapan mau kemisan.
doa bersama di situ, bawa poster, tidak ngomong apa-apa, tidak merusak, tidak berdemo, pakai teriak-teriak, enggak. Kalau hujan ya bawa payung begitu saja, bawa lilin. Ketekunan tadi dibayangkan, dibandingkan, dipertentangkan dengan semua yang modern ya. Yang modern itu semua serba instan. Jadi saya kadang-kadang suka bergurau kalau pergi ke tukang gado-gado, lalu yang bagian ngitung itu anak muda, ngitung 5 gado-gado, tambah ini, tambah ini, tambah ini, lalu pakai kalkulator ya. Kalah sama orang warung Padang itu, nggak pernah pakai kalkulator, srek, jumlahnya genep. Apa boleh buat dunia kita begitu? Apa boleh buat dunia kita sudah menjadi lebih instan? Semua instan. Tetapi saudara, kalau kita balik ke hidup kita, apakah ada saudara yang sesudah umur 5 tahun lalu umurnya 12, dan sesudah umur 12 pakai gaya penabur, ada akselerasi 12 lalu jadi 15. Hari ini ulang tahun ke-12, tahun depan tanggal yang sama sudah ulang tahun ke-15. Rasanya enggak ada ya. Hidup kita, umur kita itu tidak pernah deret ukur. Nah mungkin anak-anak sekarang deret ukur juga enggak ngerti ya. Karena sudah tinggal pakai pencet jalan. Deret ukur itu maksudnya saudara, kalau deret hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terus urut 1 tambah 1 tambah 1 terus. Kalau deret ukur itu 2, 4, 16 kali 16 berapa dan seterusnya, tapi berlipat begitu. Saya suka pakai ini untuk membayangkan uang pensiunnya pendeta GKI Pak Rumeser. Kalau saudara kerja di luar, uang pensiunnya itu pakai deret ukur 2, 4, 16. Kalau GKI enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga seorang pendeta GKI kerja pertama kali sudah tahu bakalnya nanti pensiun dapatnya berapa. Pakai deret ukur. Dan apa boleh buat saudara? Tuhan tidak memberi dispensasi bahwa saya dan saudara-saudara mesti hidup dengan deret ukur itu. Sesudah 1, 2 dan seterusnya dan sebagainya. Dan umur itu ternyata tidak hanya menyangkut pada angka. Umur kita itu menyangkut pada pengalaman. Umur itu menyangkut pada pertumbuhan pribadi kita. Semua aspek kepribadian kita tidak pernah hidup, tidak pernah berkembang menurut deret ukur. Selalu deret hitung. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa terancam ya oleh generasi muda kita. Sebab gimana pun juga umur 25 tidak bisa nyalip umur 60. Pendidikan boleh bisa ya. Orang tua saya sekolah Ongkoloro. Anaknya lulus S2. Tetapi umurnya tetap aja bapak saya jauh lebih tua dari saya, dan umur itu menyangkut pada pengalaman hidup. Umur itu menyangkut kalau hal-hal yang baik, yang positif, hikmat, kebijaksanaan. Umur itu menyangkut keterampilan untuk menguasai dan menjalani hidup itu seperti yang dikehendaki. Tema hari ini adalah kegigihan mengubah keadaan. Lalu yang diambil bacaan Injilnya, perumpamaan janda yang tidak putus-putusnya meneror si hakim yang lalim ini. Sayangnya saudara,
Seringkali orang yang pakai perumpamaan ini egois sifatnya. Jadi kalau di situ Tuhan Yesus mengatakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang banyak orang mikirkan itu pokoknya berdoa terus saja. Kalau kamu minta sesuatu kepada Tuhan, minta apa saja, berdoa terus sampai Tuhan. Nah, itu salahnya. Salahnya itu seolah-olah pokoknya kamu terus bertekun, berdoa terus, minta apa saja Tuhan akhirnya nanti ngasih. Keliru. Yang Tuhan Yesus maksudkan memang betul. Kalau kamu berdoa, kamu boleh minta, tetapi tidak sembarang yang bisa kita minta dan bisa dikabulkan. Cara pengabulannya pun tidak seperti kita. Ada dua bacaan lain hari ini. Bacaan yang pertama itu cerita tentang Yakub. Cerita Yakub di Alkitab kita panjang sekali. Saudara pernah membaca cerita kisah-kisah tentang Yakub di Alkitab kita? Kalau kita baca cerita Yakub, ada baiknya apa enggak? Cerita-cerita Yakub itu ada baiknya apa enggak? Ada ya, ada 20%, 1/5. Enggak 20% aja. Yang 80% jelek. Ya. Dan karena itu seorang teman saya SMA yang orang Arab ini, Islam, tahu persis dia baca itu, dia mengatakan, tanya sama saya begini, Sam, kamu enggak malu? Di kitab suci kamu ada cerita-cerita semacam ceritanya Yakub. Ceritanya tidak ada baiknya sama sekali. Ceritanya cuma jelek saja. Ceritanya cuma tipu menipu, licik begitu saja sampai habis. Saudara, kalau tiba-tiba ada orang nanya begitu pada saudara mau jawab apa? Kok di kitab suci ada cerita Daud ngintip Batseba lalu. Saudara, saya mengatakan pada teman saya ini, kalau kamu baca Alkitabnya orang Kristen, yang kamu perhatikan nomor satu, jangan orangnya. Yang harus kamu perhatikan nomor satu adalah Tuhannya. Sebab lakon utama dari cerita Yakub juga itu bukan Yakubnya. Yakub itu hanya pemeran pembantu saja. Tetapi pemeran utamanya adalah Tuhan. Dan kalau kita membaca cerita Yakub yang 80% brengsek tadi, 80% brengsek saya baca di Alkitab, umur Yakub pada waktu dia mati itu 147. Katanya begitu. Saya hitung-hitungan lagi. Kalau buat orang Israel, orang dewasa itu umurnya 30. Katakanlah dia mulai hidup jadi orang dewasa 35. 147 dikurangi 35, itu artinya 110 tahunan. 110 tahunan brengsek banget. Kalau saudara punya pembantu brengsek banget begitu, mau berapa lama saudara tahan? Yang nyolong, yang ngapusi, ya pokoknya semua hal jelek dia lakukan. Saudara tetap mau mengatakan, ya sudahlah, barangkali kali ini kepepet, nanti yang lain lagi ya kita mengerti dia orang miskin, yang nanti bisa nggak excuse terus? Rasanya nggak bisa ya, lebih enak. Tadi pagi saya ngobrol dengan satu penatua di Kedoya, penatua baru. Dia nanya begini sama saya, Pak Sam, kasih dong ke kami tip and tricks menghadapi jemaat.
Pak Sam kan sudah punya pengalaman. Saya bilang, nomor satu kamu mesti mencintai jemaat itu aja dulu. Jemaat itu ada yang brengsek, ada yang baik. Kadang-kadang lebih banyak brengseknya dari baiknya. Nah di gereja itu tidak bisa seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan kamu ada karyawan kamu yang menurut kamu sudah tidak bisa menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan visi misi gereja, ya sudah, tinggal kamu mau keluarin kasih pesangon atau kalau caranya pindahin dia ke divisi yang dia tidak suka. Supaya apa? Supaya dia tidak kerasan, kemudian resign, minta mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan nggak usah kasih pesangon. Kalau di gereja nggak bisa begitu. Anggota gereja yang brengsek sekalipun juga harus diperhatikan ya. Aturan gereja kita kan begitu. Sudah pindah agama sekalipun nggak boleh dikeluarin ya. Cuman dikasih catatan orangnya sudah. Tidak bisa dikeluarkan. Jadi mau menggambarkan apa sih hal itu? Sebenarnya mau menggambarkan bagaimana Tuhan itu pakai tema kita hari itu gigih, tekun memperhatikan kita. 110 tahun dia sabar kepada Yakub. 110 tahun itu dampak apa yang terjadi pada diri Yakub kalau kita baca sekitar 30 pasal dari kitab Kejadian, 20 pasal kitab Kejadian. Rasanya cuma 2. Dan kalau 110 tahun dampaknya cuma 2, menurut saudara efektif, efisien apa enggak? Enggak ya. Anak penabur dari kecil aja sudah tahu efektif, efisien itu. Hebat itu, lompatan hebat. Gurunya yang hebat ya. 110 tahun dirawat, dipelihara, perubahannya cuma 2. Perubahannya apa? Perubahannya 1. Di cerita kita tadi, sesudah sekian lama dijaga, dirawat, tetap tidak berubah. Sekarang ada momen bagus. Yakub akan pulang kampung, akan ketemu dengan kakaknya sendiri, tapi takut. Sebab kakaknya Esau itu masih memegang sumpah. Pokoknya Yakub harus mati di tanganku. Dia sudah berbohong, dia sudah menipu aku. Pokoknya dia harus mati. Yakub takut. Tapi bukan Yakub kalau dia tidak cerdik. Pasukan yang paling depan itu istri-istrinya, anak-anaknya. Sesudah itu budak-budaknya, sesudah itu aset miliknya. Dia dengan bangga mengatakan, aku pergi dari rumah bapakku hanya dengan 1 tongkat. Sekarang aku pulang dengan 2 rombongan besar. Keluarga, istri-istri, anak-anak, budak, ternak, aset lainnya. Aku kaya raya. Istri, anak-anaknya dan asetnya diseberangkan, lalu dia mau menyelamatkan diri. Caranya gimana? Caranya menyeberang lagi sungai Yabok. Supaya apa? Supaya kalau tiba-tiba HP dari depan itu call ke dia, Esau masih marah, dia bisa apa? Bisa kabur duluan. Tetapi ketika dia mau kabur, Tuhan datang. Tuhan sudah gigih sebegitu rupa, tekun sebegitu rupa, merawat orang yang namanya Yakub. Tidak pernah berubah. Sampai momen di sungai Yabok itulah kemudian Yakub berubah. Pergumulan yang dramatis sekali. Bergulat semalam suntuk, tidak ada yang kalah. Tetapi tiba-tiba laki-laki misterius itu di Alkitab mengatakan memukul sendi pangkal paha Yakub.
Memukul itu tangannya begini. Tetapi kata yang dipakai untuk memukul itu seperti kalau di lengan saya ada nyamuk, saya pukul nyamuk itu saya beginikan, atau saudara pernah memukul nyamuk di lengan saudara dengan kepalan? Enggak pernah ya. Kalau ada nyamuk di sini pasti kita. Dan sesudah bergulat semalam suntuk, fajar mau menyingsing, laki-laki itu melakukan gerakan memukul sendi pangkal paha Yakub, dan Yakub pincang. Semalam sudah bergulat kuat sekali. Tetapi ternyata dalam satu tepukan, laki-laki ini mau mengatakan, kamu bukan apa-apa. Yakub pincang. Jadi kalau saudara pergi ke Israel sampai sekarang, jangan saudara minta daging sate atau makanan dari daging yang pakainya skengkel itu, sendi pangkal paha yang banyak ototnya itu. Sebab mereka tidak makan daging sendi pangkal paha itu. Mengenang Yakub. Yakub sama seperti kebanyakan orang. Yang dipikirin cuman berkat. Dia tahu ini orang-orang hebat. Karena itu orang hebat ini mengatakan, sekarang ini fajar sudah menyingsing, sebentar lagi kamu akan ketemu Esau. Terserah kamu deh. Kamu menyerah atau biarkan aku pergi. Yakub pikirannya cuma satu, berkat. Laki-laki ini merepresentasikan Tuhan yang sesudah sekian lamanya bertekun menggembalakan Yakub. Akhirnya sekarang sampai pada momen, sebutlah namamu. Dan Yakub menyebut namanya, namaku Yakub. Maaf, saudara, ada orang namanya Yakub di sini? Yakub atau James atau Job itu nama Yakub semua. Ada nggak yang namanya Yakub? Angkat tangan. Ada ya. Pak, Yakub artinya apa, Pak? Jangan pulang ganti nama nanti ya, Pak. Yakub artinya, Yakub itu artinya penipu, Pak. Yakub itu lebih tepat terjemahannya si licik. Orang Cina punya satu kata yang tepat menggambarkan ligiat. Yakub itu orang yang licik sekali, seperti belut. Gampang atau susah mengakui siapa pribadi saya? Tuhan yang Tuhan tanya, laki-laki ini tanya bukan nama, kata, benda, bukan. Tetapi kamu tuh kepribadianmu, karaktermu seperti apa sih? Sifatmu seperti apa? Dan Yakub berani mengatakan, saya si licik. Saya tidak tahu, banyak orang tahu namanya Yakub itu penipu, tapi kalau punya anak kasih namanya James juga ya. Jadi kalau nanti jadi penipu ya jangan salahkan. Pengakuan dari mulut Yakub, saya ini si licik. Buah dari apa? Buah dari ketekunan Tuhan puluhan tahun lamanya. Menjaga dia, merawat dia, melindungi dia puluhan tahun lamanya. Itu keberhasilan yang pertama. Keberhasilan yang kedua, itu ketika pada waktu hampir mati, katakan 147 kurang berapa hari, itu dia bisa mengungkapkan pemahaman dan kesadaran iman yang lain. Ketika dia mengatakan, aku tahu Tuhan itu adalah gembalaku yang tidak pernah meninggalkan aku. Gembalaku yang setia, yang tekun bersama-sama dengan aku. Dalam semua situasinya. Kalau dia bisa mengatakan seperti saya sekarang, 110 tahun lamanya dia itu tidak meninggalkan aku.
110 tahun itu dia open banget sama aku. Saudara tahan sama orang berapa tahun? Banyak pasangan yang bercerai, kawinnya berapa lama? 4 tahun, 3 tahun, alasannya apa? Sudah tidak cocok. Gampang sekali. Atau yang lama sekali, ada pasangan yang mau bercerai. Ini bagusnya pasangan ini, saya menghargai mereka, mau bercerai tapi datangnya sama pendeta. Minta izin bercerai katanya. Lalu saya tanya sama pasangan ini, kamu ingat enggak waktu dulu kamu diteguhkan, diberkati di gereja, kamu ngomong apa? Di muka pendeta, di muka Tuhan. Yang menarik saudara, kalau orang ditanya begitu biasanya jawabnya lama sekali. Diem. Nah, yang satu ini berani ngomong, ya Pak Sam, tapi sudah 25 tahun yang lalu. Lalu saya bilang, oh kalau 25 tahun aja bisa habis, nanti kalau kamu kawin lagi yang kasihan siapa? Calon istrimu yang baru nanti akan bernasib sama. Tuhan gigih merawat Yakub terus-menerus sepanjang hari setiap saat. Kalau saya baca Alkitab sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien. Kok cuman membuat Yakub itu berani ngakui saya ini si licik, lalu diubah namanya. Kok cuman pada akhirnya ya seorang Yakub bisa mengatakan Tuhan itu gembalaku yang. Jadi saudara, lihatlah bagaimana Tuhan tidak begitu saja selesai. Tuhan itu suka repot. Padahal kalau cuma mau mengampuni kita kan dari sorga dia bisa mengatakan, saudara-saudara, mulai hari ini saya berlakukan pemutihan atas semua dosa kita, dosa manusia. Saudara diperbaharui. Kenapa mesti mengirim anaknya mati dulu? Bersyukurlah saudara, Tuhan tidak terlalu efektif dan efisien. Itu sebabnya kita beruntung. Sebab kalau Tuhan hanya mau efektif dan efisien, daripada kita merepotkan dia terus menerus. Saudara, dalam hidup saudara, ada masa di mana saudara tidak merepotkan Tuhan atau enggak? Enggak ada ya. Kalau Tuhan tidak mau repot, apa usul saudara ke dia? Kalau Tuhan sudah tidak mau repot dengan saya dan saudara-saudara yang nakal dan nakal terus. Hari ini ngaku dosa. Tuhan, kami berjanji kami tidak akan melakukan lagi. Minggu depan pengakuan dosanya ngomong apa lagi? Saya itu nggak tahu sih kalau saudara dikasih kesempatan untuk ngaku dosa lalu saudara ngomong apa itu tadi. Dosanya sama terus. Sebaiknya dilikuidasi aja ya. Dihabisin, bikin baru, selesai. Karena itu beruntunglah Tuhan tidak terlalu efektif dan efisien. Tuhan masih terus mau. Saudara, ada sebuah lagu yang suka sampai sekarang saya herannya tuh masih ada pengantin yang suka milih. Kalau pas hormat sama orang tua, pasangan pengantin itu nyanyi, minta supaya ada yang nyanyi, di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Saya bilang, itu lagu buat mama yang sudah mati. Jadi gimana kamu kasih hormat sama orang tua yang masih hidup? Dan itu lagu cuma untuk ibu, bapakmu nggak punya peran apa-apa di situ ya. Tapi lagu itu lagu yang inspiratif. Inspirasinya dari siapa?
Inspirasinya dari seorang ibu memang. Seorang ibu yang namanya Monica. Monica seorang ibu saleh yang punya suami juga brengsek. Punya anak jenius. Punya anak pinter matematika, pinter filsafat, pinter teologi. Tapi hidupnya brengseknya bukan main. Mabuk-mabukan, pesta pora, main perempuan. Anak itu namanya Agustinus. Agustinus yang kemudian dikenal sampai sekarang. Dia terakhir sebelum meninggal jadi uskup di kota Kartago. Karya-karya dia sampai sekarang masih dibaca orang. Padahal itu sudah tahun 400-an sekian. Apanya yang istimewa dari Ibu Monica ini? Ibu Monica mendoakan anaknya yang brengsek ini 32 tahun setiap hari. Dia cuman mengatakan tiap kali aku mencucurkan air mata, cuman menyerahkan kepada Tuhan anakku ini. Sebab aku tidak tahu, aku tidak berkuasa terhadap anakku ada di Roma. Dia sedang menuntut ilmu di sana dan hidupnya kacau balau. 32 tahun berdoa. Panjang atau pendek? 32 tahun. Lama apa sebentar? Lama sekali. Tetapi itu cerita yang sangat legendaris. Bagaimana doa yang tekun itu menghasilkan seorang yang tidak hanya seperti Yakub, ngaku kalau dia orang brengsek dan mengaku kalau gembala, tetapi menghadirkan seorang teolog, seorang imam yang namanya Agustinus, yang ketika dia berbalik, dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Agustinus mengatakan, persembahan hidupku kepada Tuhan waktunya tidak sebanding dengan panjangnya waktu aku berbuat dosa, katanya. Karena itu Agustinus serius sekali menjalani hidupnya, membayar utang-utang hidup di masa lalu yang brengsek itu sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Bertekun tidak mudah. Saya tidak tahu kalau nanti satu hari kelak muncul aplikasi doa digital, doa yang dengan cepat bisa diakses, lalu mengakses Tuhannya juga bisa jauh lebih cepat dan lebih instan lagi, tanpa kita pergi kemana-mana, tinggal pakai HP tapi rasanya nanti pengampunannya juga digital aja ya. Nanti kehadiran Tuhan juga digital aja. Enggak. Saudara bertekunlah. Bertekun bukan hanya minta sembarang minta, tetapi mintalah hal-hal yang penting, yang berguna, membangun untuk kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Amin. Marilah kita bersama seluruh gereja di muka bumi ini mengakui iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan. Saudara, hari ini kita secara khusus akan berdoa untuk pelantikan presiden kita yang baru, meskipun yang lama juga ya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita doakan secara khusus hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tetaplah Engkau bersabar kepada bangsa Indonesia ini. Seperti Engkau bersabar terhadap Yakub, orang yang berbuat dosa sepanjang hidupnya yang panjang itu. Lihatlah kami, bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini terkoyak-koyak oleh kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak menyukai keberagaman. Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak suka ada orang lain atau pihak lain yang berbeda dari mereka. Malahan mereka menggunakan agama dan nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang destruktif, yang merusak dan membinasakan. Hari ini kami berdoa, jangan mata Tuhan tidak memandang kami. Jangan Engkau pergi dari tengah-tengah Indonesia, di mana kami menjadi bagiannya dan kami sangat mencintainya. Jangan Engkau tinggalkan kami ketika kami merasa terancam oleh teror-teror yang tidak semestinya terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Hari ini kami tetap memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia. Tolonglah kami agar kami bisa merawat keberagaman bangsa ini, agar kami bisa saling menghormati, saling menghargai, agar kami bisa bekerja bersama dan saling membangun. Sebab kami tahu Engkau ingin bangsa ini juga mengalami damai sejahtera, adil dan makmur. Hari ini biar Tuhan berkati supaya masyarakat bisa merasakan rasa aman dan rasa nyaman beraktivitas pada hari penting dari hidup kami bernegara. Hari ini kami mau mendoakan upacara pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024 mendatang. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati mereka berdua, memberi hikmat dari sorga, supaya mereka menjalankan tugas dan kewajiban kepresidenan seperti diatur oleh konstitusi. Berikanlah kepada mereka berdua khususnya rasa takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka kesadaran bahwa kekuasaan yang diserahkan kepada mereka ketika mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada konstituen pemilih mereka, tidak hanya kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi utamanya juga kepada Tuhan. Karuniakan kepada mereka kebijaksanaan, supaya mereka bisa mengatur pengelolaan negara ini sebegitu rupa, sehingga terjadi pemerataan dalam semua perkara.
pemerataan keadilan, pemerataan kemakmuran, dan hal-hal baik lainnya. Kami berdoa kiranya Engkau karuniakan kesehatan yang sempurna kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas kewajiban sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Kami doakan kiranya Tuhan hadir pada acara upacara pelantikan mereka nanti di gedung DPR dan MPR, dan memberkati seluruh acara di sana. Memberkati bukan hanya mereka dan keluarga mereka, tapi semua orang yang hadir. Kami menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah melalui mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankan kami menyanyikan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan kasih yang kita berikan saat ini, demi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan kita. Sama seperti perintah Yesus Kristus dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah.
wajahku pada Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku berpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesabaran dan kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu. Kami juga bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kira Engkau boleh terima persembahan kami, Engkau juga boleh kuduskan sehingga persembahan ini boleh sungguh dipakai untuk setiap kegiatan di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain yang membutuhkannya, sehingga boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kira Engkau juga boleh menolong setiap kami agar kami sungguh mempunyai kegigihan, kami sungguh punya ketekunan untuk boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami, waktu kami, tenaga kami untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tetaplah setia dan berserah kepada Tuhan. Apapun keadaan dan masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa kuasa Tuhan mampu mengubah keadaan hidup kita. Berkilatlah lilin dan tuntut padamu. Begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat memacu aku. Dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan. Begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan. Begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi Juru Selamat memberikan namanya. Dilindungi diriku di mana apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan. Begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak
Kristus, sesudah nanti kita nyanyikan lagu pengantar, mohon tidak segera pergi sebentar ya. Tunggu saya ingin foto sama anak-anak ini. Jadi tunggulah saya jadi selebriti buat mereka kali ini saja. Nanti saya mau mengajak anak-anak ini keluar barengan. Umat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.